الله ونشكر الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على أتقى خلق الله وعلى أثن خلق الله وعلى أهب خلق الله سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'du, fahadaratul muhtaram sahibul bait, yang punya rumah, yang telah menyediakan tempat dan sedikit daripada rezekinya, mudah-mudahan tempat yang beliau sediakan menjadi tempat daripada ladang amalan pahala beliau di surga nanti insyaallah. Rezeki yang beliau keluarkan pada malam mulia ini insyaallah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat ganda dengan penuh keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan sahibul majlis. Ini sahibul majlisnya siapa? Tadi Habib Jamal bilang sahibul majlis Habib Abdurrahman. Ya. Sahibul majlis dua-dua habaib kita, Habib Jamal dan Habib Abdurrahman insyaallah. Karena bukan perkara siapa yang punya majelis, karena hakikat setiap majelis yang ada di muka bumi ini milik baginda Nabi Muhammad. Kita cuma dititipin doang. Di sini punya surul wal inas, dititipin doang. Kalau umpama kita diambil oleh Allah, diambil sama orang lain. Tidak ada yang bisa bawa stempel surul wal inas ke dalam kuburan, tapi bisa dibawa ke surga insyaallah. Kuburan tidak bisa dibawa, tapi insyaallah kalau di surga nanti ketemu malaikat, bilang sama malaikatnya, kami dulu pernah duduk di Asurul wal Inas muji baginda Nabi Muhammad, insyaallah stempel masuk surganya Allah. Karena disebutkan bahwasanya di akhirat nanti antara satu orang dan satu orang yang lain akan memiliki yang namanya sifat rindu. Fulan ibn Fulan lagi di surga, rindu sama Fulan bin Fulan lagi di neraka. Dia bilang, ya Rabb, saya rindu ya Allah sama satu orang. Di mana dia? Kata malaikat, teman ente di neraka. Loh kok bisa di neraka? Lah kenapa? Disebut saya rindu sama dia dulu waktu ke Asurul wal Inas, saya dibonceng sama dia, naik keretanya dia. Sehingga diambil, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, ambil teman yang di neraka, suruh duduk sebentar di surga bareng temannya. Sebentar. Bukan lama, sebentar. Tapi ketika kemudian ini dua orang asik ngobrol, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang begitu luar biasa melihat dua orang kemudian saling bertemu kembali karena cintanya di dunia karena Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikatnya, biarkan yang di neraka tadi di surga sama temannya, dan biarkan mereka menikmati malam mereka berdua selamatnya di surga. Kalau umpama siapapun yang berada di Asurul wal Inas, yang nanti berada di surga, nah ngelihat nanti kami yang di depan ini ada di ujung neraka sana, bilang aja sama Allah, rindu sama Beb Mami, nggak apa-apa. Bilang aja nggak apa-apa, walaupun nanti cuma ngobrol sebentar apa kabar di surga, nggak apa-apa, yang penting Anda masuk surga nanti. Tidak pesan begitu, karena orang yang bertemu di dunia yang mereka saling menghubungkan hati mereka karena Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka tersebut akan berbuah syafaat nanti di akhirat kelak. Maka kenikmatan duduk di sini di majelis Asurul wal Inas, alhamdulillah kita duduk baca maulid, bukan baca koran. Kita duduk sama-sama baca sirah baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi majelis semisal majelis ini ada bahayanya. Bahaya. Hati-hati kalau hadir majelis semisal majelis ini. Kalau saya putusin ceramah saya begini, besok sudah langsung viral. Hati-hati nih ada majelis seperti ini. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena hati-hati anak muda, jangan salahkan kemudian sahibul majelis. Kalau kemudian antum hadir majelis maulid, kemudian dengar sejarah baginda Nabi Muhammad, kemudian cinta kepada baginda Nabi Muhammad, jangan salahkan sahibul majelis kalau nanti di akhirat nggak bisa sama Cristiano Ronaldo. Jangan salahin nanti protes. Kalau mau hadir majelis semisal ini mesti siap hati, nggak ketemu idola nanti di akhirat, karena berubah idolanya jadi baginda Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Jangan nanti marah sama Beb Mami, Beb, gara-gara antum Beb
Atau orang kan nggak bisa di dunia ketemu Messi, bisa di akhirat ketemu Messi, nggak apa-apa ketemu di neraka sana. Kalau dapat hidayah masuk surga ya alhamdulillah. Nanti gara-gara Asyurul Inas nggak bisa nanti ketemu sama artis Korea yang perempuan. Marah sama Habib Jamal, nanti marahin Habib Jamal. Gara-gara Habib Jamal kita malah ketemu Nabi Muhammad. Hati-hati, ini majelis bahaya. Punya efek samping. Efek sampingnya apa? Insya Allah ketemu baginda Nabi Muhammad di surga. Amin. Amin ya Allah, amin. Kira-kira siap nggak ketemu efek samping tersebut? Siap. Nggak siap? Siap. Nggak siap, bubar kita sekarang. Siap. Ngapain hadir majelis? Ngapain hadir nyebut Nabi Muhammad kalau nggak siap jumpa baginda Nabi Muhammad? Kalau oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad, mereka mati-matian siap ganti semua idolanya. Bahkan satu orang perempuan, ini perempuan sampai sahabat yang lain bingung luar biasa. Bingungnya kenapa? Dia datang, suaminya ikut perang sama Nabi Muhammad, amiknya ikut perang, umumnya ikut perang sama Nabi Muhammad, putranya ikut perang sama Nabi Muhammad. Sahabat ketika balik daripada perang, mereka bingung mau nyampaikan gimana, karena suaminya wafat, anaknya wafat, umumnya wafat. Kalau cuma suaminya wafat gampang, atau putranya wafat suaminya masih ada, ya minimal masih ada yang bisa diharapin untuk pulang ke rumah. Nah ini problemnya, itu perempuan udah nunggu duduk di pojokan daripada kota Mekah, dia tunggu rombongan perang pulang. Di rombongan pertama ada para sahabat baginda Nabi Muhammad yang datang duluan, kemudian dia mau nyampaikan agak bingung, ini perempuan udah nunggu bagaimana mau nyampaikannya. Akhirnya ketemu perempuan tersebut. Ini perempuan bertanya kepada para sahabat tersebut, "Aina Rasulullah?" Mana Nabi Muhammad? Sahabat bilang, "Bu, sabar Bu ya. Ini antum punya suami itu meninggal wafat di medan perang." Dia nanya, "Mana Rasulullah?" Lah, yang dicintai suaminya. Lah kok nanya Rasulullah? Ini efek samping majelis ini bahaya begini. Lupa suami, lupa anak, ingat Nabi Muhammad. Yang laki-laki lupa istri. Siap lupa istri? Hah? Yang bilang siap tidur di luar malah nih. Hah? Siap lupa istri? Siap lupa istri? Sebentar lupa istri. Jangan siap pulang dari majelis Surul Inas juga lupa masuk ke rumah istri lain nanti. Tetap siap pulang majelis, lupanya di majelis. Ingat Nabi Muhammad. Lepas daripada majelis, ingat balik istri. Ini ibu tersebut, dia nanya, dikatakan bahwasanya, "Aina Rasulullah?" "Bu, yang sabar Bu, anakmu wafat di medan perang." "Aina Rasulullah?" "Bu, yang sabar Bu, antum punya adik ayah antum wafat di medan perang sama baginda Nabi Muhammad." Dia nggak peduli mau suaminya, mau putranya, mau umumnya. Ini bahayanya kalau udah cinta sama Nabi Muhammad. Saya khawatir nanti suruh Inas begitu nanti. Ya berjaman. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Amin. Ketika kemudian dikatakan oleh para sahabat, "Bu, Nabi Muhammad ada di belakang sama rombongan paling belakang." Nabi Muhammad luka atau enggak? Enggak, Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad sehat walafiat. Naam, Nabi Muhammad sehat walafiat. Kemudian disebutkan oleh ibu tersebut, "Kullu musibatin ba'da Rasulullah galil." Semua musibah, mau meninggal aku punya suami, mau meninggal aku punya putra, mau meninggal aku punya orang, yang penting baginda Nabi Muhammad selamat, gak ada apa-apanya. Dia yang dicari cuma baginda Nabi Muhammad. Suami tercinta wafat, putranya wafat, omnya wafat, amiknya wafat. Tapi gara-gara problem dia punya cinta sama baginda Nabi Muhammad, rasa cinta kepada orang-orang yang terkasih tersebut mengalahi cinta dan kasih sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad. Model kita melihat anak-anak semisal ini. Zaman dulu boleh ditanya, mungkin zaman-zaman kami muda dulu, mau jumpa majelis maulid semisal ini gak ada. Saya kenal majelis maulid tumbuh di Medan, mondok di Medan sama Kiai Haji Mufti Ahmad Nasiin, baru kenal maulid, baru tahu semuanya tentang maulid. Udah umur berapa? Udah umur berumur, udah tua. Tapi Masya Allah, zaman sekarang nikmat kepada generasi sekarang. Masih kecil, masih megang mainan, masih nonton Bobo Boy, masih nonton Ipin Upin. Paginya Ipin Upin, malamnya maulid baginda Nabi Muhammad. Masya Allah.
Ini kenikmatan yang mereka rasakan sekarang. Jangan sampai kemudian putra putri kita nggak ngerasakan kenikmatan semisal nikmatnya mereka yang mereka hadir dalam majelis maulid. Hati mereka sedari kecil sudah diikatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Hati mereka daripada kecil sudah diikatkan dengan Al-Quran. Hati mereka daripada kecil sudah diikatkan dengan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan tumbuh dengan hati yang memiliki baginda Nabi Muhammad. Amin. Wa maka Allah mu'attiba'un wa anta fihim. Firman-Nya Allah tidak akan azab satu kaum selama baginda Nabi Muhammad ada di dalam kaum tersebut. Selama baginda Nabi Muhammad ada di Mekah, tidak diazab sama Allah. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, kaumnya, umatnya yang mereka bermaksiat kepada Nabi Yunus, diazab. Nabi Yunus ada di dalam kampung, disuruh keluar sama Allah. Nabi Lut diadab, disuruh keluar sama Allah. Nabi Nuh, semua umatnya, bahkan putranya sendiri tenggelam di dalam banjir bandang yang beliau buat bahtera besar. Nabi Nuh ada di dalam kampung tersebut. Tapi baginda Nabi Muhammad kalau lihat penyiksaan daripada orang kafir Quraisy, tidak ada bandingnya sama zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Yunus. Lebih parah lagi daripada orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi rahmatnya Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu tempat yang dimana ada baginda Nabi Muhammad, karena rahmatnya baginda Nabi Muhammad bisa ngerahmatin tempat tersebut. Bayangin, kalau umpama di Biren ada baginda Nabi Muhammad, gak bakal turun azab. Gak bakal turun azab. Terus bayangin kalau umpama baginda Nabi Muhammad bukan cuma ada di Biren, tapi baginda Nabi Muhammad ada di dalam hati setiap orang-orang yang ada di Biren. Ada dalam hati anak kecil misalnya. Kita iri sama mereka. Kita iri zaman kita masih kecil gini, tahunya cuma kelereng, tahunya cuma patok lele, tahunya cuma sembunyian. Mereka masih kecil sudah kenal baginda Nabi Muhammad, sudah kenal para sahabat baginda Nabi Muhammad, sudah kenal putra putri baginda Nabi Muhammad. Maka dijaga aset baginda Nabi Muhammad yang luar biasa. Ini mereka adalah asetnya baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, yang dimana ulang tahun hari ini, ulang tahun. Nah, hari ini ulang tahun, terus buat maulid. Allahu Akbar. Kegiatan yang mungkin dianggap sepele sama orang, akan tetapi penduduk langit berbondong-bondong untuk menyaksikan daripada acara malam hari ini. Penduduk langit mereka bergembira ketika melihat umat baginda Rasulullah. Mereka menyandingkan setiap hal-hal yang penting dalam urusan dunia mereka dengan baginda Nabi Muhammad. Ulang tahun buat maulid, turun tanah anak buat maulid, akikah anak buat maulid. Ngapain sih maulid. Ya biasa, ada orang biasanya yang agak panas kalau dengar ada maulid. Nah, padahal ketika baginda Nabi Muhammad dilahirkan, burung-burung berkicauan gembira luar biasa akan lahirnya baginda Rasulullah. Kaisar-kaisar Romawi pada berjatuhan, berala semuanya tunduk saat lahirnya baginda Nabi Muhammad. Api orang Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad. Alam semesta bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ada orang Biren akhir zaman kemudian tidak senang sama hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Cuman satu mau nanya, ente punya masalah apa sama Nabi Muhammad? Ini orang ada masalah apa sama Nabi Muhammad? Sampai kok benci betul sama hari lahirnya baginda Rasulullah, sama peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan adalah kegiatan yang sangat luar biasa, menyandingkan antara kegiatan-kegiatan penting untuk urusan anak kita, ulang tahunnya, disandingkan dengan miladnya, dengan pembacaan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita teringat dulu di Amerika ada satu sekolah yang dimana sekolah daripada orang non muslim. Satu orang muslim, anak muslim yang ada di sekolah tersebut. Biasa sekolah nanya, cita-cita mau jadi apa? Oh semuanya nanya, saya mau jadi pilot, saya mau jadi polisi, saya mau jadi TNI, umpama begitu kalau di Indonesia. Tiba kepada orang anak kecil daripada orang muslim tersebut, ketika ditanya sama gurunya yang non muslim, engkau mau jadi apa kalau besar? Dia angkat tangan, saya cita-cita saya pengen jadi sahabat Nabi Muhammad. Anak kecil cita-citanya pengen jadi sahabat Nabi Muhammad. Gurunya bingung, datangin ke rumahnya, dia tanya sama ibunya, Bu, ini anak ibu dikasih makan apa? Yang lain cita-citanya normal,
Cita-cita normal anak-anak itu dokter, pilot, TNI, nggak jauh daripada itu. Nggak ada cita-cita anak-anak kemudian pengen jadi, cita-citanya apa? Saya pengen jadi teknik pertambangan, nggak ada. Itu nanti kalau udah kalau udah kuliah, baru nemu cita-cita tersebut. Tapi kalau masih kecil, kalau nggak pilot, guru, TNI, polisi, mentok di situ. Lah ada ini anak jadi sahabat Nabi Muhammad. Ketika ditanya sama orang tuanya, sama uminya, "Bang, ini anak ibu dikasih apa? Kok bisa lain sendiri cita-citanya?" Apa kata ibu tersebut? Anakku, kalau anak-anak yang lain sebelum tidur dibacakan dongeng si kancil dan si buaya. Makanya kalau besar kadang-kadang ada yang jadi buaya. Seringan dengar cerita kancil dan buaya. Nggak ngambil kancilnya, udah besar ngambil buayanya. Kadang-kadang assalamualaikum ukhti, buaya syariah. Ini kalau anak-anak yang lain dibacakan kancil dan buaya, anakku setiap malam aku bacakan kisah daripada sahabat baginda Nabi Muhammad. Sehingga yang ada dalam pikiran anak tersebut, orang yang paling hebat, orang yang paling luar biasa sahabat Nabi Muhammad, maka dia tidak kepengen punya cita apapun kecuali menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenikmatan kalau punya anak bisa lengket hatinya kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lihat problem zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Jangankan yang muda, juga yang tua sama. Kalau umpama kita ngelihat Al-Quran yang ada di rumah kita sekarang, padahal itu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, mesti apapun yang lengket dengan Nabi Muhammad cinta dulu. Karena mustahil kalau umpama kemudian cinta sama Nabi Muhammad tapi pilih-pilih. Kalau yang kira-kira enak, kalau maulid saya seneng deh. Kenapa? Ada makannya. Ada kenduri habis maulid. Nah, nikmat. Al-Quran. Kalau itu beb, bentar dulu. Kita kaji ulang dulu. Itu umpama kalau kita ngelihat WhatsApp, zaman sekarang kan ada WhatsApp. Kalau WhatsApp itu SMS, dia di atas apa namanya? Lasin, terakhir dilihat. Kalau orang chatting kan ada terakhir dibuka WhatsApp kapan? Ada? Ini nggak ada yang main WhatsApp di sini. Ada. Atau masih pakai Telegram? SMS? Ada. Ada di atas itu biasanya terakhir dibuka WhatsApp si lawan chatting kita kapan? Kalau umpama sekarang kita balik ke rumah, semua Al-Quran kita tertulis di atasnya terakhir dibuka kapan, kita suruh kumpul sini, berani atau tidak? Kalau semua Al-Quran yang ada di muka bumi ini tertulis semuanya di atasnya terakhir dibuka kapan? Ada yang mungkin dibuka 1 jam yang lalu sebelum pergi Asrul wal Inas, baca Quran dulu. Masya Allah, ini yang terbaik. Ada yang seminggu yang lalu, kapan? Wirid Yasinan sama tetangga komplek. Itu pun karena diajak, karena nggak enak karena udah diajak. Ada yang buka Quran kapan? Sebulan yang lalu. Ada yang ditengok buka Quran kapan? Buka Quran 10 tahun yang lalu. Kapan? Waktu akad nikah. Itu pun cuma ngecek Quran bagus nggak Qurannya. Habis itu tutup balik, arok berdebu di atas. Kalau kita melihat daripada Al-Quran, mukjizat baginda Nabi Muhammad, semua isi dalam Al-Quran adalah kepribadian baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak baginda Nabi Muhammad, kana khuluqul Quran. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Al-Quran. Mau kenal baginda Nabi Muhammad, kenali Al-Quran. Semua kepribadian, semua apapun yang ada di muka bumi ini tercatat dalam Al-Quran, dan Al-Quran tidak perlu pembaharuan karena Al-Quran akan senantiasa cocok dengan setiap zaman maupun tahun berapapun, mau 1000 tahun yang akan datang tetap akan cocok. Tadi kita bahas anak kecil kemarin, berapa tahun yang lalu kita ngelihat ada vlog anak-anak. Pernah lihat vlog anak-anak? Anak kecil tuh kalau ngomong tuh dia pegang HP. Hey guys, kita lagi di betul sih. Hey guys, kita lagi di. Saya nonton 2 menit nggak tahu dia di mana. Dia cuma bilang hey guys, kita lagi di, habis sudah. Dan anak kecil, lumrahnya anak kecil seperti itu. Dia akan mengulang pertanyaan berkali-kali. Kalau anak-anak minta permen gimana? Jamal, Walid, Walid. Adik mau permen Walid. Permennya Walid kan? Nah, Walidnya ngulang terus berkali-kali.
ketika menceritakan anak kecil yang dimana diceritakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam umur 7 tahun berbicara kepada abahnya, ya abati inni ra'aitu syamsa wal kaukaba. Apa itu? Inni ra'aitu syamsa wal kaukaba. Inni ra'aitu fil manam syamsa wal kaukaba. Ra'aituhum li 11 kaukaba ra'aituhum li sajidin. Dalam firman Al-Qur'an tentang anak kecil. Ini Al-Quran mau cerita anak kecil. Cerita anak kecil. Tapi lihat konteks Al-Quran. Kalau baca Al-Quran makanya perlu belajar. Kalau lihat daripada terjemahan depak, cuman ngelihat, kita ngelihat bahwasanya, wahai abah, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku 11 bintang dan matahari sujud kepada diriku. Udah habis. Tapi kalau kita ngelihat pakai grammar bahasa Arab, ya abadi, wahai ayahku, wahai ayah aku, ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat. Ulang akunya berapa kali? 3 kali. Indah asyara kaukaban wa syamsa ra'aitu, aku melihat mereka, li untukku sajidin. 5 kali dalam satu ayat. Percis bagaimana anak-anak yang dimana mereka kalau berbicara masih mengulang-ulang perkataan. Al-Quran tidak merubah daripada keimutan seorang anak Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahkan dalam Al-Quran pengulangan tersebut tetap ditulis, direkod dalam Al-Quran secara detail tanpa menghilangkan keindahan dalam sastra Al-Quran. Ngebayang itu baru bahas 1 ayat dalam Al-Quran. Mukjizat baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ayo ikhwan wa ikhwat. Ada perempuan dalam hadirin non hadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita mulai mencintai baginda Nabi Muhammad. Hal yang utama ketika kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah adalah poin utama kita bisa mengikut baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau umpama kita mengaku cinta kepada Rasulullah, terus kemudian kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka cinta tersebut akan dianggap cinta yang dusta. Sampai jam berapa? Sampai pagi. Terserah Habib. Oh, ya, 1 jam lagi, 2 jam lagi. Nggak ada batas Habib. Nah, nggak ada batas. Saya yang punya batas. Al-Quran yang begitu detail. Apalagi dalam bulan yang sebesar bulan yang mulia ini. Disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kita berada di bulan sekarang. Allah punya 12 bilangan bulan. Yang di dalam 12 bilangan bulan tersebut ada 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khusus? Dikhususkan karena siapa orang yang kemudian berbuat taat, berbuat ketaatan di dalam bulan tersebut, pahalanya 2 kali lipat. Tapi jangan lupa, yang berbuat maksiat dalam bulan tersebut juga dosanya 2 kali lipat. Apa bulan tersebut? 3 bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan yang sekarang kita masuki bulan Muharram. 1 Rajab sendirian. 3 daripada bulan tersebut yang dimana di dalamnya adalah bulan Muharram, yang sedang kita duduki sekarang adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an untuk kita mempertambah ibadah kita. Terlebih di dalam bulan Muharram terdapat sunnah yang begitu luar biasa. Di antaranya nanti hari Asyura. Hari Asyura terdapat beberapa sunnah yang mungkin tiap tahun diingatkan sama penceramah. Tiap tahun mungkin para habaib ingatin ceramah dalam ceramah-ceramahnya tentang sunnah tersebut. Akan tetapi urusan kebaikan kita tidak pernah kemudian berhenti untuk mengingatkan. Karena tujuan kita bukan mengajarkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah. Dalam Al-Quran kita disuruh untuk mengingatkan. Saya kalau umpama mau tanya, kita pergi masjid, ada tengku yang ceramah tentang sholat, tengku ceramah tentang sholat, tentang wudhu. Saya mau nanya, emang kira-kira jamaah gak ngerti sholat? Dalam masjid ceramah tentang sholat, tentang cara sholat, cara wudhu. Memangnya jamaah gak ngerti sholat? Kalau gak ngerti sholat gak mungkin ke masjid. Tapi kok ceramahnya tentang sholat? Naam, karena tugasnya bukan untuk mengajarkan, tapi mengingatkan barangkali lupa. Karena manusia punya memori, tak selamanya ingat. Kita ingatkan lagi, dia senantiasa. Di antaranya adalah puasa hari Tasu'a dan Asyura. Yang dimana puasa hari Asyura
adalah puasa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad tatkala baginda Rasulullah sampai di kota Madinah, jumpa sama orang Yahudi. Melihat orang Yahudi lagi puasa. Ketika melihat orang Yahudi lagi puasa, ditanya kepada orang Yahudi tersebut, kalian ngapain puasa? Kata orang Yahudi tersebut, wahai Muhammad, kami berpuasa karena kami bersyukur atas kejadian yang dimana Allah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Sehingga baginda Nabi Muhammad ketika mendengar daripada pernyataan tersebut, mendengar daripada pernyataan orang Yahudi tersebut, yang dimana pernyataan tersebut tertulis dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya Musa an asri wa au'ayna ila Musa an asri bi abdi fa innakum muttabaun. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk keluar daripada negeri Mesir, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa sebentar lagi juga Nabi Musa akan dikejar oleh Firaun. Uniknya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa akan dikejar oleh Firaun, tapi juga Allah yang memberitahukan kepada Nabi Musa, habis engkau pergi, Firaun juga ngejar engkau. Bayangkan, antum disuruh keluar daripada Birin, keluar daripada kota Birin, ya, sebentar lagi bakal dikejar dan bakal dijumpai, bakal kekepung. Sehingga Fir'aun ketika melihat kelompok Nabi Musa yang berkisar sekitar 600.000 orang, 600.000 orang bukan prajurit semua, bukan, ada perempuan, ada anak kecil, ada sebagian prajurit yang keluar daripada kota Mesir, daripada genggaman Fir'aun. Firaun ngelihat jumlah yang sedikit, wa innahum lasyirzimatun qalil, jumlahnya kecil, nggak ada apa-apanya. Karena disebutkan dalam tafsir, jumlahnya tentara Firaun itu bisa 10 kali lipat lebih daripada jumlah pasukannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Musa bawa 600.000 orang, 10 kali lipat aja 6 juta orang, 6 juta tentara semua. Bayangkan 6 juta tentara ngelawan pasukan Nabi Musa yang anak kecil, perempuan, dan tentara. Ketika Nabi Musa berada di ujung laut, ngelihat tentara Fir'aun yang membanjiri semacam lautan, mereka ngelihat ke belakang bahwasanya depannya laut, belakangnya ada tentara Fir'aun. Ini kalau orang Biren posisi macam ini gimana? Depan laut, belakang musuh, 6 juta orang. Mau ngapain? Nyemplung laut, mati. Ke sana mati. Sehingga apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh Bani Israel. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wa inna lamudrakun, kita udah kekepung sama tentara Fir'aun. Akan tetapi coba tengok iman yang begitu luar biasa yang berada di dalam hati Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qul kalla inna ma'ya rabbi sayahdi, gak bakal terkepung. Inna ma'ya rabbi sayahdi, aku punya Tuhan yang bakal kasih petunjuk untuk diri. Kita perlu iman semisal ini di zaman sekarang. Iman semisal imannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dalam keadaan terganting sekalipun kita masih punya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Udah berharap sama Allah, tiba-tiba perintahnya Allah, an adrib bi asakal bahar, suruh mukul tongkat ke laut. Nah, antum udah kekepung depan laut, belakang musuh. Tiba-tiba bantuannya pukul tongkat ke laut. Pikirnya bakal diturun malaikat sama Allah, pikirnya bakal diturunkan bala tentara daripada Allah, pikirnya bakal dipersenjatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pukul tongkat ke laut. Perkara yang tidak masuk akal, akan tetapi ini adalah pelajaran penting untuk ini umat zaman sekarang. Saya rasa kalau kita umat zaman sekarang berada di posisi Nabi Musa, tidak ada yang bakal pukul tongkat ke laut. Karena semua zaman sekarang kalau ketemu perintah, dia lihat dulu kira-kira masuk akal atau enggak, bisa logis nggak, sesuai dengan ilmu nggak, sesuai dengan ilmu kimia, biologi, fisika, semuanya. Kalau tidak sesuai berarti nggak, bukan. Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ujian akal, disuruh pukul tongkat kepada laut. Nabi Musa diberi ujian, apakah Nabi Musa akan mengikut logika akal ataukah akan mengikut sang pencipta akal. Maka Nabi Musa memilih untuk mengikuti yang menciptakan akal.
sehingga terbelah menjadi 12 lautan dan selamatlah tentara Bani Israel daripada kejaran Firaun. Maka oleh sebab itu mereka berpuasa bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan bahwasanya sesungguhnya kami lebih berhak untuk puasa kepada Nabi Musa. Aku yang menyambung syariat Nabi Musa, kami lebih berhak. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10. Kemudian para sahabat dia protes sama baginda Nabi Muhammad, bukan protes, semacam ngasih saran sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10, orang Yahudi tanggal 10, terus bedanya kita sama Yahudi apa? Kan gak boleh ngikut orang kafir. Ini kan kita ikut orang kafir. Sehingga baginda Nabi Muhammad bersabda, kalau aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa pada tanggal 9 Asyura, atau disebut dengan Tasu'a, 9 Muharram. Akan tetapi umur baginda Nabi Muhammad tidak sampai. Akan tetapi sabda telah keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad, sehingga disunahkan untuk berpuasa hari Tasu'a dan Asyura, hari apa? Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Rabu Tasu'a, Kamis Asyura untuk berpuasa. Dan untuk menutup daripada ceramah malam ini juga termasuk sunnah yang luar biasa adalah untuk meluaskan rezeki kepada keluarga. Yang punya keluarga agar untuk memberikan jajan lebih kepada anak sama istri. Ya. Dan ada yang senyum. Begitu bab duit keluar susah senyum. Ya. Nah, kalau biasa ngasih istri 50.000, ngasihlah 100.000 di hari Asyura. Atau ngasih semampunya, mungkin tidak perlu dipaksakan, akan tetapi tujuannya untuk kasih senang keluarga. Kalau keluarga udah senang, nggak perlu cari istri lain, Mbak. Insya Allah rezeki ngalir. Paham? Paham. Susah berat. Kalau urusan duit keluar susah paham. Paham. Kadang-kadang yang Mbak paham, otak agak yang tadinya encer, dengar cerita-cerita kisah-kisah, begitu bab duit keluar, aduh. Habib cepat-cepat selesai sudah ceramahnya. Tapi insya Allah disebutkan bahwasanya siapa orang yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya pada tanggal 10 Asyura, maka Allah Ta'ala akan jamin rezekinya selama setahun penuh. Amin. Insya Allah nggak bakal putus rezeki. Kita punya keyakinan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas semua keinginan. Maka insya Allah mudah-mudahan ini majelis menjadikan majelis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diistiqomahkan majelisnya sampai hari kiamat insya Allah. Dan insya Allah sebagaimana kita kumpul di dunia, kumpul di rumah yang mulia ini, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad di surganya baginda